والروح القدس الإله الواحد آمين. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 因父及子及聖神之名。阿們。 Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ono Papa, ac Petitla, ac l'Esprit Saint. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Halo para sahabat Katolik yang setia untuk mencari informasi tentang keunikan Katolik, keindahan liturgi dalam Katolik. Terima kasih sudah sempat singgah di channel yang sederhana ini yang mau membantu kita untuk menggali lebih dalam tentang makna dan simbol-simbol dalam gereja Katolik. Tadi kita sudah menonton video yang begitu indah tentang berbagai macam tanda salib, tapi bukan berbagai macam, satu jenis ritus tanda salib yang dibawakan atau yang dipraktikkan oleh orang-orang Katolik di berbagai negara, khususnya seorang imam yang mempraktikkan tanda salib dalam gereja Katolik dengan bahasanya masing-masing. Itulah uniknya gereja Katolik, walaupun berbeda-beda, walaupun bahasanya berbeda, tetapi maknanya satu. Baik, para sahabat Katolik yang setia, pada kesempatan ini saya akan mencoba membagikan tentang apa sih tanda salib itu dan maknanya seperti apa dan sejarahnya bagaimana dan seharusnya digunakan pada saat kapan tanda salib itu. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan atau membagikan sedikit pengetahuan tentang tanda salib di dalam perayaan Ekaristi, khususnya di dalam gereja. Baik, saudara sahabat sejati Katolik yang dikasihi. Tanda salib yang diawali dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah tanda salib. Pertama-tama tanda salib ini dibuat oleh umat Katolik di dalam perayaan Ekaristi. Sesungguhnya umat cukup membuat 2 kali tanda salib dalam atau pada saat misa. Yang lainnya pada waktu berkat menjelang perutusan pada akhir perayaan Ekaristi. Lalu bagaimana dengan tanda salib saat masuk gereja ketika orang berlutut mencelupkan jari pada air suci? Nah, tanda salib ketika masuk gereja ini, setelah orang mencelupkan jari ke dalam air suci lalu membuat tanda salib, ini mau mengingatkan kita tentang makna pembaptisan kita. Tindakan membuat tanda salib diikuti dengan ucapan salam dari imam selebran pada saat pimpinan membuat tanda salib. Salam adalah salah satu bentuk dialog dalam misa. Salam. Imam menyapa jemaat bila diucapkan atau bahkan dinyanyikan, khususnya dalam perayaan-perayaan Maria dalam perayaan Ekaristi. Nyanyian bersama sebenarnya lebih terasa mencerminkan kesatuan umat Katolik itu sendiri. Akan makin tampaklah bahwa salam dan jawaban umat
jemaat melukiskan misteri gereja yang sedang berhimpun. Lalu sekarang coba kita lihat bagaimana asal-usul tanda salib. Pada zaman dahulu, tanda salib itu dipakai dalam liturgi baptis sekitar abad ketiga tidak salah. Ada juga yang mengatakan sudah sejak zaman para rasul, digunakan baik dalam kegiatan pribadi maupun liturgi. Yang dibaptis diberi tanda dalam nama Yesus pada dahi, suatu tanda perlindungan dan kepemilikan. Tanda atau meterai untuk orang-orang pilihan. Pertanyaannya, mengapa harus di dahi? Ada akar biblisnya. Simaklah misalnya dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 3. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kutipan ini berasal dari kitab Nabi Yeskiel bab 9 ayat 6. Di sana tulisan huruf T yang diartikan atau yang dibaca tahu pada dahi. Tahu itu adalah abjad Ibrani yang ditulis T tapi dibaca tahu. Huruf ini dianggap membentuk suatu tanda salib meski bukan berupa dua garis persilang, vertikal dan horizontal. Konon salib tempat Yesus meregang maut berbentuk lebih mirip huruf T. Ini para saudara Fransiskan masih hingga kini masih menggunakan tanda huruf T semacam itu. Tanda T sengaja ditorehkan pada dahi supaya dapat dilihat orang lain. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pada awalnya ide tanda salib itu tidak mengacu pada kesengsaraan Yesus sang tersalib, melainkan pada nubuat Nabi Yeskiel. Akhirnya salib itu menunjuk pada pribadi atau nama Kristus yang dikaitkan dengan karya penyelamatannya. Salib pun menjadi tanda kesengsaraan sekaligus tanda kemenangan. Salib itu bagai tangan yang hendak merangkul dunia, melindungi dengan tangan terbuka. Yang terentang di atas kayu salib selalu siap memeluk semesta, mendampingi kita semua. Itu asal usul tanda salib, guys. Lalu bagaimana ritus membuat tanda salib itu dilakukan? Nah, imam dan semua umat itu berdiri. Imamlah yang mengucapkan atau menyanyikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan umatnya menjawab, amin. Bersama dengan itu, masing-masing membuat tanda salib pada dirinya dengan menggerakkan tangan. Misalnya begini. Yang umumnya berlaku adalah jari jemari ini menyentuh dahi pada waktu mengatakan Bapa, dan dada atau pusar atau perut untuk Putra, atau pangkal lengan kiri itu untuk Roh Kudus dan pangkal lengan kanan untuk amin. Akan tampak indah jika gerakan ini dilakukan secara bersama atau kompak, tenang, penuh penghayatan, tidak akan menggerakkan tangan. Begitulah cara ritual Romawi yang lazim.